Catatan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Presiden Prabowo Subianto menekankan bahwa pemerintah telah menyiapkan anggaran yang cukup besar untuk pemulihan dampak bencana di Sumatera. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka bertolak menuju Ibu Kota Nusantara, Provinsi Kalimantan Timur, untuk meninjau progres dari pembangunan di Ibu Kota Nusantara agar berjalan terintegrasi, inklusif, dan berorientasi pada pelayanan publik. Inilah rangkaian kegiatan sepekan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang terangkum dalam catatan Presiden dan Wakil Presiden RI bersama saya Ragil Lestari dan Hutomo Budi. Catatan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Rabu 31 Desember 2025, Presiden Prabowo Subianto bermalam di Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara. Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyampaikan bahwa Presiden menghabiskan malam tahun baru bersama para warga terdampak bencana pada momen pergantian tahun. Dijelaskan pula bahwa kondisi pengungsian di wilayah Batang Toru kini telah jauh membaik. Menurutnya mayoritas warga sudah kembali ke rumah masing-masing. Namun demikian, fasilitas pengungsian tetap disiagakan. Siang harinya, Presiden Prabowo telah meninjau langsung jembatan ke-13 yang telah selesai dibangun, yakni Jembatan Bailey, Sungai Garoga, sepanjang 44 meter. Jembatan tersebut telah dapat diakses tetapi penerapan sistem buka tutup masih dilakukan dalam tahap awal operasional. Malam harinya pada pergantian tahun, Presiden Prabowo Subianto bersama warga korban bencana di Tapanuli Selatan menghabiskan malam tahun baru bersama. Berikut suasana malam tahun baru warga Tapanuli Selatan bersama Presiden Prabowo Subianto. Selamat tahun baru. Semoga Yang Maha Kuasa selalu memberi yang terbaik kepada kita semua. Saya memutuskan di pergantian tahun ini saya harus bersama rakyat kita yang dalam kesulitan, saudara-saudara sekalian. Saya bersyukur dalam 1 bulan ini walaupun masih banyak tantangan, tapi cukup banyak kemajuan dan keberhasilan kita. Tadi dilaporkan kepada saya bahwa di Tapanuli Selatan ini sudah tidak ada lagi desa yang terputus, yang terisolasi. Juga di seluruh Sumatera Utara sebagian besar sudah mengalami perbaikan. Tadi Gubernur melaporkan mungkin dari awalnya sekian puluh desa sekarang mungkin tinggal 5 desa yang masih terputus. Kemudian saya juga dapat laporan, saya tadi periksa jembatan yang baru dibangun, juga dibangun dalam waktu yang cukup singkat. Biasanya jembatan seperti itu butuh waktu 3 minggu sampai 1 bulan. Ini berhasil dilaksanakan berapa hari? 10 hari bisa dilaksanakan. Kamis 1 Januari 2026, usai mengunjungi Tapanuli Selatan, Presiden Prabowo Subianto dan rombongan terbatas menuju Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh. Mengawali tahun 2026, Presiden meninjau hunian sementara atau Huntara yang dibangun oleh Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara di Aceh Tamiang, Aceh. Di wilayah Aceh Tamiang, Presiden langsung memimpin rapat bersama sejumlah menteri dan pejabat terkait usai meninjau rumah hunian Danantara. Presiden menegaskan pentingnya percepatan pemulihan fasilitas publik pasca bencana agar dapat segera kembali melayani masyarakat. Dalam rapat koordinasi juga dihadiri 10 anggota Kabinet Merah Putih, 15 Direktur Utama BUMN, Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, serta Bupati Aceh Tamiang. Menurutnya, kedatangan banyak pejabat ke lokasi bencana bukan sekedar datang. Hal ini sebagai upaya untuk terus saling mengecek, memeriksa, hingga mencari masalah yang harus terselesaikan. Dan juga salah satu kewajiban seorang pemimpin adalah siap untuk dihujat atau siap untuk difitnah. Namun seorang pemimpin tidak boleh patah semangat. Saya kemarin sempat ke Tapanuli Selatan dan hari ini saya kembali ke Tamiang yang merupakan salah satu kabupaten yang paling besar ya, dampak bencana tersebut. Dan saya tahu bahwa saya dapat laporan dari beberapa pihak, dari Mendagri, dari Gubernur, bahwa banyak kabupaten lain bertanya kok Presiden belum sampai. Ya. Saya
minta maaf saya belum bisa ke semua titik, tapi saya pilih atau saya disarankan hadir di tempat-tempat yang sedang ada kegiatan penting, dan walaupun semua daerah pasti mengalami kesulitan yang sangat besar. Tetapi saya sudah sampaikan ke Gubernur dan Mendagri, nanti insya Allah saya coba tetap daerah-daerah yang dampaknya besar akan saya datangi. Itu pertama. Yang kedua tentunya selamat tahun baru. Tahun baru kita di daerah bencana. Saya kira inilah memang kewajiban kita. Saya terima kasih semua unsur. Saya lihat turun ke lapangan. Saya juga terima kasih sebagian besar, kalau tidak hampir semua pejabat-pejabat dari semua KL berinisiatif, semuanya turun dan kita berbagi daerah, berbagi titik untuk saling mengecek, memeriksa, mencari masalah. Kita datang. Presiden Prabowo Subianto juga memastikan pemerintah telah menyiapkan anggaran yang cukup besar untuk penanganan dan pemulihan daerah terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Ia juga mempersilahkan pihak-pihak yang ingin memberikan bantuan kepada masyarakat terdampak bencana. Presiden menegaskan bahwa pemerintah tidak akan menolak bantuan apapun selama disalurkan sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Menurutnya, pemerintah mempersilahkan diaspora Aceh, Minang maupun Batak yang ingin membantu masyarakat di daerah asalnya dan meminta agar bantuan tersebut disampaikan secara resmi agar dapat dikoordinasikan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Presiden juga menegaskan bahwa bantuan dapat disalurkan langsung kepada masyarakat terdampak selama tetap berkoordinasi dengan pemerintah. Kita sudah siapkan anggaran cukup besar untuk mengatasi ini. Tetapi juga saya sudah dilaporkan oleh Pak Gubernur dan nanti saya akan bicarakan dengan beberapa pejabat lain mekanismenya. Kalau ada pihak yang tulus, ikhlas mau membantu, ya kita jelas sebagai manusia kita masa menolak bantuan. Asal bantuannya itu jelas ya. Jadi tadi saya sampaikan kalau ada pihak yang mau beri sumbangan, silahkan monggo bikin surat, saya ingin menyumbang ini, dan nanti kita yang dilaporkan ke pemerintah pusat, nanti kita yang akan salurkan. Kalau memang dia mau bantu, umpamanya ada diaspora Aceh di mana merasa terpanggil mau bantu di Aceh, ya monggo silakan, ya kan? Nanti kita salurkan. Ada diaspora Minang mau bantu ranah Minang, karena mungkin lebih banyak orang Minang ada di Jakarta mungkin ya daripada di Padang. Mungkin ya, Pak Doni juga orang Minang ya. Nggak apa-apa, nanti ya kan silakan nanti bantu. Mungkin ada juga di Sumatera Utara ada komunitas orang Batak di Jawa juga besar, juga banyak. Silakan. Dari luar negeri kita, kalau bantuan ikhlas dan tulus dan nanti tersalur, nanti kita serahkan. Nanti mekanisme kita serahkan, mungkin apakah nanti Gubernur Provinsi Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara mungkin membuka rekening apa gitu kan, mungkin dana bantuan pasca bencana dibuka, yang mau kirim langsung silakan. Dari dalam negeri mau beri sumbangan silakan, ya kan? Kita tidak menolak bantuan, hanya mekanisme dan prosedurnya harus jelas, ya kan? Dan harus ikhlas, karena kita mengalami pernah ya kan dibantu akhirnya ujungnya ada juga ya kan yang menagih. Tapi kita harus berpikir positif. Yang penting kita secepatnya bekerja untuk meringankan penderitaan rakyat kita.
Presiden Prabowo Subianto memberikan apresiasi atas kinerja cepat Badan Pengelola Investasi Danantara dalam menyediakan hunian bagi warga terdampak bencana. Hanya dalam waktu 8 hari sejak dimulai pada 24 Desember, sebanyak 600 unit rumah hunian sementara atau huntara berhasil diselesaikan. Prabowo menegaskan bahwa kecepatan pembangunan ini adalah bukti nyata kehadiran negara dalam meringankan penderitaan rakyat. Menurutnya, fokus utama pemerintah saat ini adalah memastikan warga terdampak bisa segera kembali memulai kehidupan dengan layak dan bermanfaat. Dalam proses pembangunan, Prabowo memberikan arahan khusus agar pengerjaan tetap efisien dan memanfaatkan potensi lokal. Ia mendorong penggunaan bahan-bahan sederhana namun efektif untuk meningkatkan kenyamanan suhu di dalam hunian, seperti penggunaan lapisan tekstil atau anyaman di bawah atap seng guna meredam panas. Saya terima kasih sama Danantara yang telah melakukan suatu pekerjaan yang saya lihat baik. Ya, ini membangun 600 hunian dalam waktu singkat, itu suatu prestasi. Nanti kita tentunya saya minta Danantara koordinasi dekat dengan BNPB dan pemerintah daerah, ya, dengan gubernur dan bupati masing-masing supaya tidak tumpang tindih. Di mana ya nanti koordinasinya ada yang mau di titik ini jelas siapa yang bangun, dan yang tadi mau titik terpencar siapa itu silakan. Yang penting nanti koordinasi yang ketat, ya. Tanya Pemda, tanya gubernur menilai di mana yang lebih penting, tanya bupati bagaimana, BNPB, supaya resources kita benar-benar bermanfaat, ya, tidak tumpang tindih, tidak mubazir, semuanya harus diarahkan segera untuk membantu rakyat kita. Walaupun menurut saya juga sangat terkesan bahwa semua pihak telah bekerja dengan gemilang, dengan cepat, ya. Jembatan yang biasanya kontraktor mengatakan dia butuh 1 bulan, kita bisa selesaikan 10 hari. Ini kan suatu yang harus kita hormati juga, ya. Petugas-petugas kita di lapangan, prajurit-prajurit kita di mana-mana, saya sampaikan apresiasi. Semua KL harus tolong dinilai, anak buahnya yang berbuat baik harus segera dicatat untuk kita nanti memberi penghormatan, memberi yang masih muda nanti dipercepat sekolah-sekolahnya, kariernya, ya. Yang sudah senior mungkin harus dikasih prioritas-prioritas di bidang lain. Jadi saya kira saudara-saudara itu, ya, saya terima kasih sekali lagi. Saya nanti minta koordinasi yang ketat karena tadi dilaporkan ke saya bahwa kebutuhan rumah seluruh 3 provinsi adalah sekitar 90.000. Tiga provinsi yang rusak berat. Apakah yang 15.000 nanti bagian dari 90.000 itu? Itu yang harus dibicarakan. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta kepala desa di Aceh atau Kauci untuk bertanggung jawab dalam mendata masyarakat terdampak bencana, banjir bandang, dan longsor yang berhak menerima bantuan pemerintah khususnya hunian sementara, hunian tetap, dan dana tunggu hunian. Langkah ini adalah jalan tengah terkait persoalan tersendatnya pendataan penerimaan bantuan di Aceh. Adapun kendala utamanya disebabkan oleh hilangnya dokumen kependudukan masyarakat seperti kartu tanda penduduk, kartu keluarga pada kala bencana terjadi. Di hadapan Presiden Prabowo Subianto, Tito Karnavian juga menyampaikan bahwa langkah ini perlu segera dilakukan agar para pengungsi bisa mempercepat berpindah dari posko pengungsian ke hunian yang lebih layak. Berdasarkan perhitungan yang ia lakukan bersama Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, sekitar 60% pengungsi dapat langsung direlokasi apabila pendataan tersebut rampung. Datanya sudah juga banyak yang sudah masuk, Pak, seluruh dari kabupaten. Namun yang dari Aceh, mohon kalau bisa lebih cepat lagi. Data ini kuncinya lah pertama kali adalah dari para bupati dan wali kota. Oke, kita ambil jalan pintas. Kecil aja yang bertanggung jawab. Para kepala kampung. Kecil membuat daftar, ringan, sedang, berat. Yang penting betul-betul yakini itu.
dan kemudian setelah itu diserahkan kepada Bupati. Bupati kemudian nanti akan dibantu oleh Kapolres dengan Kajari untuk meng-cross check. Karena jangan sampai masyarakat menyalahkan pemerintah karena tidak cepat, padahal pemerintah menunggu data itu. Supaya BNPB bisa mengeksekusi, Menteri Sosial mengeksekusi, uangnya sudah ada, problemnya hanya masalah data. Catatan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Selasa 30 Desember 2025, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melakukan kunjungan kerja di Ibu Kota Nusantara IKN, Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Wapres Gibran menyapa masyarakat yang memadati Plaza Seremoni kawasan inti pusat pemerintahan KIPP IKN. Kehadiran Wapres disambut antusias oleh masyarakat dari berbagai daerah yang memanfaatkan libur akhir tahun untuk melihat secara langsung kawasan Istana Garuda yang berseberangan dengan Plaza Seremoni. Adapun kegiatan interaksi dengan masyarakat ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo yang menegaskan bahwa pembangunan Ibu Kota Nusantara harus berorientasi pada kepentingan rakyat, terbuka, dan dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat. Di sela-sela kunjungannya, Wapres menyampaikan bahwa antusiasme masyarakat untuk berkunjung ke IKN sangat tinggi. Pada hari Natal tercatat sekitar 37.000 orang mengunjungi kawasan IKN dengan jumlah kendaraan mencapai kurang lebih 10.000 unit. Wapres memperkirakan angka kunjungan tersebut akan terus meningkat hingga awal tahun baru. Wapres mengatakan masyarakat yang berkunjung dapat menikmati berbagai fasilitas penunjang yang telah tersedia, mulai dari layanan bus listrik gratis, toko serba ada, rumah makan, hotel, hingga toko elektronik. Selain itu, di sejumlah titik sekitar Plaza Seremoni juga telah tersedia air minum yang dapat langsung dikonsumsi oleh masyarakat. Melalui kunjungan ini, Wapres menegaskan bahwa pembangunan IKN tidak hanya berfokus pada infrastruktur fisik, tapi juga memastikan kehadiran negara dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Masih di hari yang sama, Selasa 30 Desember 2025, usai menyapa masyarakat di Plaza Seremoni, Wapres Gibran Rakabuming meninjau pembangunan Masjid Negara Ibu Kota Nusantara IKN, Kalimantan Timur. Adapun peninjauan ini dilakukan untuk memastikan progres pembangunan strategis nasional tersebut berjalan sesuai target dan standar kualitas yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Hal ini juga sejalan dengan arahan Presiden Prabowo yang menekankan pentingnya percepatan pembangunan IKN secara terukur, berkualitas, dan berorientasi pada fungsi pelayanan publik. Presiden Prabowo juga menegaskan bahwa pembangunan sarana keagamaan di IKN harus mencerminkan nilai persatuan, toleransi, serta identitas kebangsaan Indonesia. Dalam keterangan tertulisnya, Wapres menyampaikan bahwa pembangunan Masjid Negara telah mendekati tahap akhir yang ditargetkan selesai pada 15 Februari 2026. Wapres menambahkan pada tahap pertama masjid ini ditargetkan dapat dimanfaatkan untuk melaksanakan sholat Idul Fitri tahun 2026. Dalam kesempatan terpisah, Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono yang turut mendampingi Wapres dalam peninjauan Masjid Negara menyampaikan bahwa Wapres memberikan perhatian khusus pada kualitas desain, progres pekerjaan, serta kesiapan masjid untuk segera dimanfaatkan sebagai sarana ibadah. Basuki mengatakan Wapres mengapresiasi konsep Masjid Negara yang memiliki desain berbeda dari masjid pada umumnya, baik dari bentuk bangunan maupun keterhubungannya dengan kawasan peribadatan lain di IKN. Basuki menambahkan Wapres juga meminta agar penyelesaian pekerjaan dipercepat dengan tetap menjaga mutu sehingga masjid dapat mulai digunakan pada bulan Ramadan. Rabu 31 Desember 2025, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meninjau langsung fasilitas pendidikan di kawasan hunian ASN IKN yang meliputi SD, SMP, dan SMA. Peninjauan dilakukan untuk memastikan penyediaan sarana pendidikan yang modern, terpadu, dan berkualitas sejak jenjang dasar hingga menengah sebagai fondasi penting dalam menyiapkan generasi unggul, berdaya saing, dan berkarakter menuju Indonesia emas. Menurut Wapres, kehadiran sekolah yang lengkap dari jenjang dasar hingga menengah merupakan bagian penting dalam membangun ekosistem kota yang ramah keluarga dan berorientasi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia. Wapres juga meninjau langsung area dalam bangunan untuk melihat kesiapan ruang belajar dan fasilitas pendukung lainnya. Wapres berharap seluruh fasilitas pendidikan ini dapat menciptakan lingkungan belajar yang aman, inklusif, dan berdaya saing, sekaligus menjadi fondasi penting dalam menyiapkan sumber daya manusia unggul menuju Indonesia emas.
Turut mendampingi Wapres dalam peninjauan diantaranya Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono, Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti, Gubernur Kalimantan Timur Rudi Masud, PLT Sekretaris Wakil Presiden Al Muktabar, dan staf khusus Wapres Ahmad Aditya. Demikian rangkaian kegiatan sepekan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang terangkum dalam catatan Presiden dan Wakil Presiden RI bersama saya Ragi Lestari, Hutomo Budi, dan tim Istana melaporkan. Catatan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.